Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang sejarah sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu saya Novelia Puspita dengan NIM 230430105. Saya sebagai pembicara. Yang kedua ada Haidil Syaputra Hermansyah dengan NIM 230430076. Yang ketiga ada Egi Firla Akbari 230430121. Yang keempat ada Raihana Salsabila 230430114. Yang kelima ada Ingrid Maris M. Sarwom 230430116. Yang keenam ada Elis Ariska Sari 230430117. Yang ketujuh ada Elsa Bulan 230430123. Dan yang terakhir ada Dina Junita 230430107. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada materi. Nah, yang pertama ini ada sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah, di mana Kepulauan Indonesia menjadi salah satu wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya. Kerajaan Indonesia bercorak Hinduisme, Buddhisme yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Nah, agama dan kebudayaan Hinduisme, Buddhisme tumbuh, berkembang, dan bersamilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Lalu setelah itu, para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Pada akhir abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa datang ke Kepulauan Indonesia dan berperang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku semasa zaman penjajahan. Setelah berada di bawah kolonial Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaan di akhir Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, di mana dimulai dari bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan, dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat. Kemudian kita masuk pada sistem ekonomi Indonesia. Di sini sistem ekonomi Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi Pancasila yang merupakan campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat yang diatur oleh pemerintah. Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang memberikan peran kepada pasar untuk menentukan alokasi sumber daya ekonomi, namun dengan intervensi pemerintah untuk mengatur sektor-sektor vital dan mendorong. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pada ideologi Pancasila. Ekonomi mendorong. Pancasila ini dibangun berdasarkan atas asas gotong royong dan kekeluargaan. Aspek penting di dalam ekonomi Pancasila seperti pemerataan sosial dan koperasi maju penegak perekonomian. Kemudian, sistem ekonomi di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945 ini mengatur prinsip-prinsip ekonomi negara yang mencakup kepemilikan usaha strategis dan yang dijalankan oleh negara. Pasal ini menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 juga menekankan bahwa pentingnya peran perekonomian yang dijalankan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Yang ketiga yaitu ada contoh-contoh ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan, di mana Indonesia merupakan salah satu produsen utama produk pertanian seperti padi, jagung, dan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit sangatlah penting bagi ekonomi Indonesia dengan negara ini menjadi salah satu eksportir terbesar minyak kelapa sawit yang ada di dunia. Kemudian ada pariwisata. Industri pariwisata merupakan sektor penting lainnya. Destinasi seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, menyumbangkan pendapatan signifikan bagi perekonomian nasional. Lalu ada pertambangan. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, gas alam, dan nikel. Ekspor produk pertambangan ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Lalu ada industri kreatif yang dimana industri kreatif termasuk film, musik, seni, dan desain juga semakin berkembang di Indonesia. Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor ini melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Dan ekonomi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital ini telah tumbuh pesat di Indonesia. E-commerce, fintech, dan startup Indonesia lainnya berkembang dengan pesat didorong oleh penetrasi internet yang semakin luas dan populasi yang semakin melek oleh teknologi. Lalu manufaktur. Sektor manufaktur Indonesia mencakup berbagai industri termasuk tekstil, elektronik, otomotif, dan makanan olahan. Produk manufaktur Indonesia diekspor ke berbagai negara berkontribusi terhadap diversifikasi ekonomi. Lalu perikanan. Sebagai negara kepulauan, perikanan juga memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Ekspor produk perikanan seperti tuna, udang, dan rumput laut menjadi sumber devisa yang penting. Jasa. Sektor jasa termasuk keuangan, pendidikan, dan kesehatan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Yang tadi itu adalah contoh-contoh dari ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk pada permasalahan yang terjadi. Satu, yaitu masa kolonial Belanda tahun 1600-an hingga 1942. Ekonomi kolonial, ekonomi Indonesia pada masa ini sangatlah bergantung pada ekspor komoditas seperti rempah-rempah, kopi, teh, dan karet. Sistem tanam paksa atau kultur sel-sel pada abad ke-19 sangat mengakibatkan penderitaan bagi rakyat karena mereka dipaksa menanam tanaman ekspor. Ketidakadilan ekonomi, kebijakan ekonomi kolonial cenderung menggantungkan Belanda dan menindas penduduk pribumi, menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Lalu yang kedua ada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Eksploitasi sumber daya. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Lalu penurunan ekonomi di mana infrastruktur dan ekonomi mengalami kerusakan parah mengakibatkan penurunan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada periode pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1965. Krisis ekonomi di mana Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonomi pasca perang dan mengatasi inflasi tinggi. Lalu politik ekonomi, masa demokrasi liberal dan ekonomi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menciptakan ketidakstabilan ekonomi akibat nasionalisasi perusahaan asing dan kebijakan ekonomi yang kurang efektif. Lalu ada Orde Baru pada tahun 1966 sampai
1998, di mana stabilisasi ekonomi di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mengalami stabilisasi ekonomi dengan bantuan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada 1980-an dan awal 1990-an, terutama melalui industrialisasi dan peningkatan investasi asing. Krisis moneter Asia tahun 1997, di mana krisis ini mengakibatkan kehancuran ekonomi, penurunan nilai rupiah, kebangkrutan bank, dan peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Lalu yang kelima ada reformasi dan pasca Orde Baru tahun 1998 hingga sekarang, yaitu reformasi ekonomi. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia melakukan berbagai reformasi ekonomi, termasuk desentralisasi, fiskal, dan perbaikan sistem perbankan. Tantangan kontemporer, korupsi birokrasi yang lamban, dan timpangan ekonomi tetap menjadi tantangan utama. Indonesia juga harus menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas dan dampak perubahan iklim. Lalu, pertumbuhan ekonomi yang dimana meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, sejarah permasalahan ekonomi Indonesia mencerminkan upaya terus-menerus untuk tetap mengatasi tantangan struktural dan eksternal sambil berusaha mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, di sini kita masuk pada solusi. Yang pertama itu ada upaya yang telah dilakukan. Yang pertama ada reformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan diversifikasi ekonomi. Yang kedua ada potensi solusi, di mana ada penguatan kelembagaan, meningkatkan investasi, memperluas akses pasar, meningkatkan inovasi dan teknologi, serta mengembangkan ekonomi kreatif. Lalu ada memperkuat jaringan pengaman sosial. Nah, yang ketiga ini ada tantangan, yaitu ada kesenjangan pendapatan, korupsi, ketidakpastian global, dan yang terakhir ada perubahan iklim. Nah, setelah apa yang tadi kami jelaskan tentang materi, kami dapat menyimpulkan bahwa menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia itu membutuhkan upaya berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan terus melaksanakan berbagai solusi dan mengatasi tantangan yang ada, Indonesia diharapkan dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Itu tadi adalah hasil dari presentasi kami tentang sejarah ekonomi yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.